Ada senyap yang tak biasa menjelang fajar Rabu di pekan suci ini. Senyap yang bukan sekedar ketenangan pagi, tetapi seperti jeda panjang sebelum badai yang mendekat perlahan namun pasti. Dalam keheningan itu, suara Nabi Yesaya bergema dari kejauhan sejarah, membawa serta gambaran seorang hamba yang lidahnya diajari oleh Tuhan, bukan untuk menyuarakan kemenangan, tapi untuk membangkitkan semangat orang letih lesu. Ia tidak memberontak, tidak berpaling. Sebuah keberanian yang lahir bukan dari kekuatan tangan, tapi dari kesetiaan hati. Hamba ini bukan pahlawan yang dielu-elukan, melainkan seorang yang membuka punggungnya untuk dicambuk, yang tidak menyembunyikan wajahnya dari cercaan dan ludah. Ia tahu betul bahwa ketaatan akan membawanya ke jalan penderitaan, namun ia tetap maju. Disinilah kita menemukan gema Kristus, yang diam, yang tidak membela diri, yang menghadapi kegelapan dengan cahaya dari dalam. Mazmur hari ini pun berbicara tentang rasa asing yang mendalam. Aku telah menjadi orang luar bagi anak-anak ibuku. Betapa pahitnya ketika yang menolak dan mengejek bukan musuh jauh, melainkan keluarga sendiri. Orang-orang yang dahulu berbagi meja, tawa, dan cerita. Di hadapan kita kini bukan hanya kisah tua dari dunia kuno, melainkan cermin jernih dari zaman kita. Betapa banyak orang hari ini yang merasa asing di rumahnya sendiri, yang disingkirkan karena keyakinannya, karena keberpihakannya pada yang kecil, yang benar, yang miskin. Dan di Injil, langkah kaki Yudas mulai terdengar. Ia diam-diam menemui para imam kepala. Di antara suara uang yang dihitung, terdengar satu keputusan yang mengguncang sejarah. Menjual Tuhan dengan ciuman, dengan kepura-puraan kasih. Yudas tidak mencaci, tidak menghunus pedang. Ia hanya berkata, "Rabi, bukan aku, bukan." Tapi di balik pertanyaan itu, tergantung jiwa yang retak, cinta yang dikorbankan demi ambisi. Kita ingin marah pada Yudas, bukan? Tapi bagaimana jika kita adalah dia? Saat kita menjual prinsip demi pujian, saat kita menukar cinta demi keamanan, saat kita membiarkan Tuhan menunggu di lorong hati yang kita kunci. Kisah hari ini adalah undangan untuk memeriksa perjamuan hati kita. Di meja hidup kita, siapa yang duduk di tengah? Apakah Yesus tetap menjadi pusat? Ataukah kita pelan-pelan meminggirkannya? Pekan suci ini bukan sekedar rangkaian liturgi, tetapi perjalanan batin menuju salib di mana pengkhianatan, ketakutan, kesetiaan, dan pengampunan bercampur menjadi satu misteri kasih. Dalam dunia yang mudah menghakimi dan cepat mencemooh, Tuhan Yesus tetap duduk di meja, menatap satu persatu wajah kita dengan kasih yang tak berubah. Ia tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Ia tahu siapa yang akan lari.
namun Ia tetap mengasihi. Ia tetap memberi roti. Maukah kita bertahan di meja itu? Ataukah kita pun seperti Yudas, akan keluar ke malam yang pekat